Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu analisa efektivitas sistem informasi akuntansi pengelolaan kas kecil menggunakan metode IMPERS dalam perusahaan air mineral. Di sini kelompok saya terdiri dari Fikri Apriyadi, Fia Alrada, saya sendiri Hadita Putri, Intan Fahira, dan Sapana Fairuza. Langsung saja saya presentasikan. Latar belakang masalah yang pertama itu secara umum efektivitas pengendalian kas sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha dan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Kas merupakan aset yang mudah berpindah tangan, oleh karena itu pengendalian kas harus dilakukan agar pengeluaran yang ada dapat dikendalikan dari sumber pendapatan yang diperoleh menurut Afkar. Dalam kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat penting bagi manusia adalah kebutuhan akan air bersih, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari. Air bersih ini digunakan untuk kebutuhan domestik, sosial, dan industri, serta bahan baku produksi usaha. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus selalu tersedia tanpa konflik dan sehat. Air bersih sudah menjadi kebutuhan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan suatu badan atau organisasi yang profesional untuk mengelola kebutuhan air bersih. Salah satu perusahaan air bersih di Indonesia adalah perusahaan pemerintah yang bernama Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Salah satu perusahaan daerah yang melayani penyediaan air bersih kepada konsumen. Proses bisnis tersebut meliputi penjualan air bersih untuk berbagai kebutuhan mulai dari keperluan rumah tangga, sosial, industri, dan bisnis. Oleh karena itu, dapat dilihat suatu penelitian dalam laporan keuangan mengenai hal tersebut. Setiap perusahaan pengelolaan bisnis tetap membutuhkan uang tunai. Uang tunai diperlukan untuk membiayai operasi sehari-hari masyarakat dan berisi investasi baru. Di perusahaan harus kas masuk terus-menerus yang berasal dari penjualan. Penjualan akan terjadi secara terus-menerus yang memungkinkan perusahaan menjalankan usahanya. Penjualan yang baik akan membawa perusahaan pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu perusahaan, kegiatan penjualan merupakan salah satu hal yang sangat penting mengingat kegiatan ini akan menghasilkan pendapatan perusahaan. Selain itu, pimpinan perusahaan yang membutuhkan perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal untuk mendukung pengelolaan kegiatan. Sistem ini telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing perusahaan untuk berbagai jenis dan bentuk perusahaan. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, metode, dan tindakan terkoordinasi untuk mengamankan aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen menurut Mulyadi pada tahun 2018. Sistem pengendalian internal perusahaan dilakukan untuk menghindari kebocoran pada saat kas dan menentukan apakah sistem manajemen telah diterapkan dengan baik. Perusahaan ini memiliki deskripsi pekerjaan yang baik, namun menurut Satuan Pengendalian Internal, dalam pelaksanaannya pemisah tugas dan wewenang tersebut belum mengikuti apa yang telah dilaksanakan. Penulis melakukan penelitian tentang sistem penerimaan kas perusahaan daerah air minum di salah satu wilayah di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada perusahaan daerah air minum. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada perusahaan daerah air minum atau PDAM. Lalu manfaat dan tujuannya yaitu manfaatnya dari dilakukannya penulisan ini adalah sebagai perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi dengan pengelolaan kas kecil dan metode IMPERS, serta sebagai bahan kajian mengenai sistem informasi akuntansi dan kas kecil yang lebih mendalam. Lalu tujuannya yaitu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada perusahaan daerah air minum atau PDAM. Yang ketiga, metode penelitian. Metode pengumpulan datanya yaitu penelitian yang akan mengusung beberapa metode dapat digunakan dalam pengumpulan data. Metode-metode yang digunakan di bawah ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian pada saat pengumpulan data, antara lain metode pengumpulan data yang akan dilanjutkan oleh Fia Alrada.
di salah satu daerah di Indonesia dan wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai yang bertanggung jawab pada bagian tertentu dan menjadi sumber informasi. Metode pengembangan software, variabel dan desain. Menurut Masyuri dan Zainuddin, variabel adalah sesuatu yang berubah atau tidak tetap. Variabel juga dapat diartikan sebagai konsep dalam bentuk konkret atau operasional. Kemudian variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Teknik analisa data. Analisa data merupakan metode yang digunakan penulis untuk mempermudah identifikasi masalah penelitian. Penulis melakukan flowchart dan analisis kualitatif, mencari kebenaran variabel yang diteliti dengan kenyataan di lapangan. Ruang lingkup. Penelitian ini merupakan kajian mengenai suatu sistem terdiri dari sub-sub atau elemen pembentuk sistem yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, bahkan dapat saling mempengaruhi. Demikian pula pengendalian internal yang memadai harus terdiri dari unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal. Sistem pengendalian intern atas pengeluaran kas, yaitu satu, struktur organisasi yang memisahkan secara jelas tanggung jawab fungsionalnya. Dua, sistem otoritas dan prosedur pendaftaran memberikan perlindungan yang memadai atas aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran. 3. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi. Bab 2. Landasan teori. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode dan tindakan terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau properti dari pelecehan, memastikan informasi akuntansi yang akurat, dan memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan dengan baik oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis. Demikian pula dunia bisnis telah meningkat perhatian terhadap pengendalian internal. Pengendalian internal adalah semua rencana, metode, dan tindakan organisasi yang dipilih oleh aktivitas komersial untuk mengamankan asetnya, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung kepatuhan kebijakan manajemen yang ditentukan. Kas. Kas adalah harta lancar yang berupa uang, kertas, atau logam, dan benda lainnya yang dapat digunakan sebagai pemegang tender yang sah dan dapat ditarik kembali. Uang adalah uang yang paling likuid. Barang-barang ini umumnya ditempatkan dalam urutan aset tinggi. Uang tunai termasuk dalam semua alat pembayaran yang dapat langsung digunakan, seperti uang kertas, koin, dan saldo rekening giro di bank. Kas tidak hanya dilambangkan dengan uang tunai. Misalnya, dalam koperasi, penerimaan kas juga timbul dari transaksi-transaksi seperti penerimaan dari penagihan piutang, tabungan, deposito berjangka, simpanan lain-lain, bunga, penjualan aktiva tetap, dan pendapatan lain-lain. Pada saat yang sama, pengeluaran kas dapat timbul dari berbagai pembayaran tunai seperti pencairan pinjaman, pembayaran kembali tabungan, upah tenaga kerja, biaya tunai, pembelian aset tetap untuk periode yang bersangkutan, pajak, dan pembayaran SHU atau sisa hasil usaha. Jenis-jenis kas. Kas kecil. Kas kecil adalah kas berupa uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. 2. Kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan di rekening bank. Biasanya digunakan untuk pengeluarannya relatif besar dan tidak bisa diberikan langsung dalam transaksi karena banyak orang dalam hal keamanan. Pelaporan kas. Walaupun pelaporan kas dapat dilakukan dengan segera, pelaporan kas juga memiliki kendala. Pencairan tunai. Toto menghasilkan sistem kendali yang baik. Tata cara pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pencairan dana dalam jumlah besar dilakukan melalui bank. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah pencatatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan pengeluaran baik dengan memeriksa maupun dengan uang yang digunakan untuk kegiatan usaha. Pengeluaran kecil dilakukan melalui dana kas kecil. Semua pengeluaran uang tunai harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak berwenang. Ada pemisahan tugas antara yang berhak disetujui
Pengeluaran kas yang menyimpan kas, melakukan pengeluaran dan mencatat pengeluaran oleh Sumarso 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Fahira. Saya Intan Fahira ingin melanjutkan. Lanjut, sistem akuntansi pengeluaran kas adalah kegiatan dalam siklus pengeluaran dan pembelian buku penggajian, dimulai dengan melakukan pemesanan barang tiba dan diterima dan disimpan, melakukan pembayaran faktur pembelian, awalnya pemasukan secara elektronik, menyampaikan informasi tentang pengiriman barang ke petugas penerima, dengan sistem pemprosesan permintaan yang memverifikasi barang yang dikirim, ketepatan waktu pengiriman juga diperhatikan. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem pengeluaran kas dan cek adalah sebagai berikut. Fungsi yang memerlukan pengeluaran tunai. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran tunai, misalnya untuk pembelian jas dan biaya perjalanan bisnis, setiap fungsi mengajukan permintaan cek ke fungsi hutang usaha. Permintaan cek ini harus disetujui oleh kepala fungsi yang bersangkutan. Fungsi kas dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dan cek. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta persetujuan cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur melalui pos atau pembayaran langsung kepada kreditur. Lanjutan. Fungsi akuntansi. Departemen akuntansi yang terlibat dalam pengeluaran ini adalah bagian kartu persediaan dan bagian kartu pengeluaran, serta bagian jurnal, buku besar, dan pelaporan. Tugas akuntan adalah menerima lembar pertama bukti pengeluaran kas dan bukti pendukung dari Departemen Utang Usaha. Selain itu, simpan bukti pengeluaran uang dan bukti pendukung ke dalam file yang disebut dengan file bukti pengeluaran uang yang telah dibayarkan. Bagian pengecekan barang. Bagian ini berfungsi untuk memverifikasi pengeluaran kas, termasuk memeriksa penanggung jawab pejabat yang menangani dan selama proses pengeluaran kas. Bab 3. Pembahasan 3.1. Sistem pengendalian internal penerimaan kas kecil penjualan tunai di PDAM. Dalam suatu sistem untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan PDAM di salah satu daerah di Indonesia melibatkan beberapa unsur utama dalam penyajian laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari 1. Dalam struktur organisasi, fungsi-fungsi terkait untuk memisahkan tanggung jawab fungsional terbagi menjadi beberapa fungsi. 1. Fungsi penjualan. Fungsi ini bertugas menerima pesanan dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan kwitansi kepada pembeli. 2. Fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab untuk menerima penerimaan kas dari berbagai fungsi yang tercatat. Fungsi kas juga bertugas membuat bukti penerimaan kas sebagai dasar pembuatan laporan keuangan pada PDAM di salah satu daerah di Indonesia. Fungsi ini dilakukan oleh bagian keuangan. 3. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan kas perusahaan berdasarkan bukti penerimaan kas dari fungsi kas ke jurnal penerimaan kas untuk melaporkan laporan keuangan perusahaan. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 1. Faktur penjualan tunai. Faktur ini dibuat oleh fungsi penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. 2. Kasir tape fungsi. Kas menghasilkan dokumen ini dengan mengoperasikan mesin kasir. 3. Amalan sehat dapat dilakukan melalui tata cara penerimaan uang tunai dari penjualan tunai. Sistem yang dilakukan oleh PDAM Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya adalah dengan cara pelanggan menikmati fasilitas perusahaan. Jika Kota Bandung jika Anda belum menjadi pelanggan, Anda dapat mendaftar sambungan baru ke kantor PDAM di salah satu wilayah Indonesia. 4. Pegawai yang kualitasnya tidak sesuai dengan tanggung jawabnya untuk setiap penerimaan pegawai baru di bagian penjualan tunai pegawai tetap. 5. Yang tidak memenuhi kriteria untuk semua kegiatan yang dikelola dalam organisasi perusahaan yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan dan koordinasi yang baik dari masing-masing fungsi. 4.2. Tinjauan kasus. Gambar 3.1 flowchart penerimaan kas kecil dari pelunasan PDAM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas yang terjadi di PDAM Kabupaten Banteng terhadap seluruh elemen sistem pengendalian intern. Pengendalian ini meliputi analisis sistem pengendalian internal penerimaan kas pada PDAM di satu wilayah di Indonesia. 1. Struktur organisasi di PDAM. Setiap penerimaan kas langsung dicatat ke dalam kwitansi sesuai tanggalnya tanpa pengawasan yang memadai, tanpa pemisah
Pemisahan tanggung jawab yang jelas, hanya satu fungsi yang ditangani, yaitu fungsi kas. Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilakukan seluruhnya hanya dengan salah satu fungsi tersebut. Pelaksanaan setiap transaksi jual beli tunai dari fungsi yang berbeda akan menjadi verifikasi internal kerja masing-masing fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. 2. Sistem otorisasi dan prosedur. Pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai diotorisasi oleh manajer perusahaan departemen yang berwenang. Setiap transaksi dicatat oleh petugas pelaksanaan dalam penerimaan kas, faktur penjualan tunai, register kas, dan register kas harian. Dengan demikian, otorisasi yang terjadi di perusahaan ini adalah baik. 3. Jurnal praktik sehat yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai adalah jurnal penjualan untuk mencatat dan meringkas data penjualan, dan jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Fungsi akuntansi menggunakan jurnal umum untuk mencatat penerimaan harga pokok penjualan, kartu gudang untuk mencatat akuntansi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Namun pencatatan akuntansi yang digunakan PDAM belum memenuhi teori karena hanya menggunakan daftar penerimaan kas harian, kartu, jurnal penjualan, dan jurnal persediaan umum. Dengan demikian, PDAM perlu memiliki kartu gudang. Metode pencatatan yang tepat akan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai kekayaan, pendapatan, dan pengeluaran organisasi. PDAM dan penjualan tunai sudah memiliki nomor urut tercetak. Kegiatan ini adalah teori berikut. Karena formulir adalah alat untuk pelaksanaan transaksi, mengendalikan penggunaannya dengan nomor seri tercetak akan menentukan tanggung jawab untuk melaksanakan transaksi. 4. Pegawai yang kualitasnya sesuai dengan tanggung jawabnya memilih pekerja, perusahaan penerima pekerja, ada yang mengikuti pendidikan, ada yang tidak. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan pendidikan yang sering diikuti oleh pegawai agar keterampilan yang dimiliki setiap pegawai dapat berkembang dengan tuntutan perkembangan pekerjaan yang semakin luas. Unsur-unsur yang terdapat dalam seluruh unsur pengendalian intern dan pegawai yang berperilaku baik adalah yang terpenting, karena jika pegawai tersebut berkompeten dan jujur dalam suatu perusahaan, maka unsur-unsur lainnya dapat terlaksanakan dengan baik. Di sini adalah salah satu contoh activity diagram dan proses bisnis sistem berjalan. Ada staf umum, personalia, dan staf akuntansi, serta kabak umum, personalia, dan direktur. Dokumen masukan. Dokumen masukan input adalah dokumen yang akan mengalami pemrosesan. Dokumen melakukan masukan ini, masukan inilah yang akan mempengaruhi hasil laporan dari proses aktiva. Termasuk dokumen masukan adalah 1. Nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media dalam rangkap, dan nama itu seperti contoh nota pembelian, fungsinya itu sebagai bukti pembelian, sumber masuk, tujuan itu staf umum, media itu kertas, dan dalam rangkap itu 1 lembar. Dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses sistem. Dokumen keluaran dapat juga disebut laporan. Termasuk dalam dokumen keluaran pada sistem berjalan adalah 1. Nama dokumen yaitu rekap daftar aktiva tetap, fungsi yaitu mengetahui proses aktiva, tujuan yaitu direktur, media yaitu kertas, dalam rangkap itu 7 lembar, dan frekuensi yaitu tahunan. Use case diagram. Use case diagram adalah satu dari bagian jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Di sini adalah contoh dari diagram Entity Relationship Diagram. Di sini tampilan LRS-nya. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat evaluasi penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di perusahaan serta dana kas kecil yang dibentuk oleh perusahaan khusus. Disiapkan untuk membayar pengeluaran yang bersifat kecil dan tidak praktis jika dibayar dengan menggunakan cek, serta pengeluaran atau pembayaran dana kas kecil. Dicatat atau dibuatkan jurnal setelah uang dikeluarkan,
Sistem pengendalian internal atas penerimaan kas dari penjualan tunai cukup untuk menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu penjualan, kas, dan akuntansi, dan dokumen yang digunakan oleh faktur penjualan tunai, kaset, register kas, dan register kas harian. Catatan yang digunakan adalah daftar penerimaan kas dan kartu persediaan pengendalian intern dilakukan dengan cara memeriksa catatan akuntansi dan fungsi kas setiap hari untuk membandingkan saldo kas menurut catatan dengan saldo kas fisik. Ada kesamaan di antara keduanya. Saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, diajukan beberapa saran sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam pengelolaan petty cash perusahaan menggunakan metode saldo tetap yang sudah sesuai dengan teori akuntansi, hendaknya dipertahankan. 2. Metode sistem dana tetap untuk mengetahui fisik kas dan internal kontrol kas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.